Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap saya selalu berdoa. Kiranya kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Terlebih dalam situasi pandemi ini, kita semua boleh sehat-sehat. Bapak Ibu Saudara, mari kita dengarkan kembali firman Tuhan, Renungan Harian HKBP pada hari ini, Selasa 31 Agustus 2021, tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya pada hari ini ada yang berkata kepada kita, Bapak, Ibu, selamat ya, engkau besok akan mendapatkan hadiah 1 miliar. Tentu perasaan kita akan sangat begitu senang. Kita akan begitu bahagia, sampai-sampai kita tidak tahu bagaimana mengekspresikan, mengungkapkan rasa kebahagiaan tersebut. Tebudupe angguna songuni dengi. Tetapi coba kita balikan situasinya. Pada saat ini tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada kita, Bapak, Ibu, besok engkau akan mendapat musibah. Besok engkau akan mendapat mara bahaya. Engkau akan mengalami kesusahan. Bagaimana kira-kira? Tentu kebalikan dari ekspresi mendapatkan sukacita tadilah yang akan kita perbuat. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan hari ini adalah sebuah penglihatan yang dialami Daniel dan yang dinyatakan bahwa nanti pada waktunya akan ada orang-orang yang akan mulai membujuk rayu orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, orang-orang yang akan mengatakan dirinya pengikut Kristus. Sebuah penglihatan ditunjukkan kepada Daniel bahwa pada waktunya nanti akan ada orang-orang yang akan mendapat bujukan rayuan untuk meninggalkan Kristus sebagai Tuhannya, sebagai apa yang dia imani di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, satu hal yang mau kita lihat dalam perikop ini, penglihatan ini tidak disertakan dengan waktu yang pasti, waktu yang detail, waktu yang menunjukkan kapan dan di mana. Tapi apa yang akan terjadi?
itu jelas dikatakan. Tapi kapan, di mana, dan pada waktu kapan itu terjadi tidak dikatakan di dalam firman hari ini. Berangkat dari sinilah ini kemudian menjadi perenungan yang harus begitu benar-benar kita renungkan di dalam hidup kita saat ini. Ini sama halnya dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Realita yang kita hidupi saat ini. Kalau saya mengatakan bahwa hidup ini adalah seperti penuh dengan kejutan-kejutan hangat. Atau ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah misteri yang harus kita jalani, bahkan yang harus kita menangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap saat ketika firman diperdengarkan kepada kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, secara sadar atau tidak sadar selalu diingatkan kepada kita. Apa yang akan kita alami, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi masalah waktunya, masalah tempatnya, masalah kapan akan terjadi, itu tidak pernah dikatakan dengan detail, dengan jelas. Mengapa? Ini mau menunjukkan bagaimana supaya setiap saat kita harus siap sedia. Setiap saat kita harus selalu mengandalkan, mempersiapkan di dalam kehidupan kita. Apakah pernah dikatakan kepada hidupmu bahwa besok kita akan sakit, besok kita akan mengalami musibah, besok kita akan mendapat berkat atau lain sebagainya? Tidak. Tapi kebahagiaan, sukacita, ataupun pergumulan dalam hidup ini akan selalu kita temukan dalam hidup ini. Maka dari itu renungan firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, persiapkanlah dirimu dengan begitu baik, hanya dengan cara selalu berserah kepada Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu menjadikan hidup ini selalu didasari dari firman Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita temukan, kejutan, surprise, bahkan misteri apa yang akan kita temukan dalam hidup kita ini. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin memahami segala rencana-rencana Tuhan. Semakin kita mengenal Allah, maka kita juga semakin mengetahui setiap rancangan-rancangannya. Semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin memahami bagaimana jalan kehidupan ini hanya boleh kita menangkan bersama dengan Allah. Daniel mengungkapkan ini sebagai peringatan supaya setiap orang selalu waspada, selalu berjaga-jaga, dengan tetap setia belajar mengenal Allah, dengan tetap setia semakin menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka ini juga yang mau dikatakan kepada kita hari ini, saudara-saudara. Mari selalu persiapkan hati kita,
Selalu persiapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang akan kita hadapi di dalam hidup ini. Kita bersyukur ketika hidup ini diwarnai dengan sukacita dan kebahagiaan. Tapi jangan menjadi patah hati, putus asa. Kalaupun kita masih belum menemukan sukacita tersebut, pada waktunya semua akan kita rasakan di dalam hidup ini. Kebahagiaan, sukacita, apapun itu akan selalu diperhadapkan di dalam hidup ini. Maka mari tetap semangat, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.